Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah teman-teman sekalian, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat. Wabil khusus Allah memberikan kepada kita nikmat keimanan, ya, Masya Allah, yang mudah-mudahan nikmat keimanan ini akan terus kita jaga sampai Allah menjemput kita di akhirat, insya Allah, gitu ya. Dan juga salawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, manusia yang senantiasa kita rindukan untuk berjumpa dengan beliau, dan manusia yang dimana bisa menjadi contoh bagi seluruh manusia siapapun itu, ya, karena kehidupan beliau dari beliau lahir sampai beliau wafat itu adalah suri tauladan bagi seluruh manusia, gitu ya. Bagi manusia saja itu suri tauladan, apalagi bagi orang yang beriman seperti itu, ya, Masya Allah. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini mungkin pertama-tama selamat datang teman-teman sekalian yang menyaksikan video saya, dan mudah-mudahan teman-teman semua yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dan juga tentunya manfaat daripada apa yang saya katakan ini, ya, Masya Allah. Dan sesuatu kebenaran itu hanya datang dari Allah, dan tentunya kalau ada kata-kata yang keliru itu pasti datang dari saya, gitu ya. Karena kemarin saya juga melihat kolom komentar, ya, ada juga yang memberikan kepada saya saran, gitu ya, kalau ingin memberikan reaksi terhadap video maka ditampilkan videonya. Iya, itu Masya Allah, itu benar sekali, dan insya Allah saya akan saya lakukan itu, ya, karena memang biar lebih fair, gitu ya. Ketika saya memberikan reaksi terhadap video maka videonya itu harusnya ditampilkan, gitu, itu ya. Itu satu catatan buat saya sih. Dan pada kesempatan hari ini teman-teman sekalian, dan saya ingin memberikan sedikit sebuah pemikiran, ya, dari saya, ya, atau sebuah opini dari saya bahwa menyikapi tragedi yang sedang viral saat ini, ya, teman-teman sekalian, terkait dengan kebakaran Los Angeles, gitu ya, yang dimana kita sudah mengetahui bersama bahwa di sana itu sangat luar biasa, bencana yang sangat luar biasa, dan sudah mengakibatkan kerugian sebesar kurang lebih sampai saat ini saya dengar itu 4.000 triliun, gitu ya. Itu juga di luar dugaan daripada Amerika, gitu ya. Itu salah satu bencana terbesar yang dirasakan oleh mereka, gitu ya. Menyikapi tragedi tersebut teman-teman sekalian, sebagai seorang muslim kita nggak boleh yang namanya bersuka atau bersenang hati ketika melihat adanya bencana yang terjadi, gitu ya, dimanapun, dan kepada siapapun, gitu loh, karena kan mereka juga sedang kesusahan, kan, gitu ya. Kita nggak boleh berbahagia pertama-tama di atas penderitaan orang. Itu bukan seorang muslim yang baik, kan, gitu ya. Karena banyak sekali saya lihat di media sosial ada yang mengatakan bahwasanya baru kali ini melihat bencana itu senang, gitu ya, nggak merasakan sedih. Nah, itu jangan, gitu ya, karena kan bisa jadi ini mah, ya, ini menurut saya yang tinggal di sana kan bukan cuma orang yang bukan Islam, kan, gitu ya, ada juga orang-orang yang Islam, misalnya ada Muslim di sana, dan kita nggak boleh pukul rata mereka, gitu. Kita harus benar-benar merasakan bela sungkawa, tetap respect, tetap kemudian ikut bela sungkawa, karena bagaimanapun selain kita adalah seorang yang beriman, kita ini adalah manusia, gitu, dan Islam itu selalu mengajarkan terhadap kemanusiaan, kan, seperti itu, ya. Nah, itu yang pertama, kita nggak boleh berbahagia atau bersenang hati terhadap bencana apapun, kan, gitu ya. Karena kalau mereka mendengar, ya, mereka ya lebih naas, kan, gitu ya. Dan juga mungkin kalau menurut saya, kalau mereka dengar kita berbahagia dengan mereka, ya ya dimana mereka akan mendapatkan kebaikan daripada Islam itu sendiri, kan, gitu ya. Ya, akibatnya adalah mereka malah makin, oh, Islam begitu, kan, gitu. Ya, mungkin mudah-mudahan bisa dipahami, ya, teman-teman sekalian, ya. Itu pertama menurut saya, kan, gitu ya.
Terus yang kedua adalah ya kita harus membandingkan gitu. Selain kita juga berbelasungkawa terhadap mereka, kita juga harus mengangkat opini yang lebih jauh gitu. Dibanding penderitaan mereka yang cuma beberapa hari itu, ada saudara-saudara kita di Gaza itu sudah 70-an tahun dan kurang lebih itu di sedemikian rupakan gitu loh. Lebih daripada apa yang mereka bayangkan gitu. Mereka baru beberapa hari mereka begitu. Dan saudara-saudara kita di Gaza itu seperti itu. Makanya kita harusnya gini, mengangkat opini bahwasanya yang lebih menderita adalah saudara kita di Gaza kan gitu. Bukan mereka aja gitu. Kita juga berbelasungkawa, tapi Anda harus tahu bahwasanya Anda segitu aja sudah kalang kabut. Bagaimana orang-orang yang ada di Gaza kan gitu, yang mereka setiap hari hampir merasakan demikian gitu loh, kehilangan nyawa dan sebagainya macamnya, kehilangan tempat tinggal, kehilangan juga pendidikan dan sebagainya macamnya. Itu yang harus kita angkat gitu. Kita harus benar-benar dengan momen seperti ini bahwasanya kita harus ngangkat bahwasanya ada lagi yang lebih menderita seperti itu. Nah jadi dua poin itu harusnya kita pegang ya untuk menyikapi tragedi tersebut. Intinya nggak boleh kita tuh sebagai seorang muslim untuk berbahagia gitu ya, untuk senang-senang gitu, untuk merasakan ikut happy dalam penderitaan seseorang itu nggak boleh. Dan juga kita juga harus mengangkat opini bahwasannya yang lebih parah daripada mereka adalah ya saudara-saudara kita di Gaza gitu ya. Dan ingat teman-teman sekalian, ini jangan sampai melemahkan kita dalam mengangkat opini daripada apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Gaza gitu ya. Karena bagaimanapun mereka belum selesai, mereka masih mengalami kezoliman yang mereka sendiri buat gitu. Dan mungkin dari kedua sikap tadi dan juga ada hikmahnya ya teman-teman sekalian. Hikmahnya adalah jangan berbicara sesuatu yang yang padahal belum tentu mereka mampu kan gitu. Jadi sebelum kebakaran itu terjadi kan sempat ada statement daripada kalimat daripada Donald Trump itu ya. Saya kurang Donald Trump, dan dia mengatakan bahwa kami akan membuat neraka di di timur sana kan gitu ya. Nah, itu akhirnya mereka sendiri yang menjadi trailer neraka itu sendiri kan gitu. Intinya jangan sampai kita sombong dengan kalimat-kalimat, dengan kata-kata yang dimana itu itu yang nggak menunjukkan kekuatan kita gitu. Itu membuktikan bahwa manusia itu nggak ada apa-apanya gitu. Manusia itu hanya bisa berkata saja, tapi Allah itu bisa melakukan apapun yang Allah mau kan gitu ya. Itu mungkin teman-teman sekalian dari beberapa pelajaran dua sikap tadi yang mudah-mudahan bisa kita terapkan gitu ya, wabil khusus secara saya pribadi dan mudah-mudahan juga buat teman-teman semua ya, agar kita bisa terus gitu ya istiqomah dalam mengangkat opini daripada saudara kita di Gaza gitu ya. Dan mungkin itu teman-teman sekalian pada video pagi ini, dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru, dan saya sangat senang sekali ketika ada teman-teman yang ketika ada yang kurang pas terus di komentar, dan itu buat saya adalah masukan yang sangat bagus ya. Jadi nggak harus mencela satu sama lain, dan juga kita harus memberikan masukan. Itu saya lebih respect sih gitu ya. Mudah-mudahan itu teman-teman sekalian dari saya, dan semoga bermanfaat sekali lagi insyaallah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.